Salam sejahtera. Selamat datang di penerbangan spesial kami ke dalam dunia teater. Saya adalah host Anda untuk sore ini. Dan bersama dengan para kru kami akan membawa Anda ke dalam pengalaman teater yang tak terlupakan. Seperti dalam setiap penerbangan, kami ingin memastikan kenyamanan dan keamanan Anda. Mohon pastikan seluruh perangkat alat elektronik Anda telah dinonaktifkan dan disimpan dengan baik, serta pastikan bahwa kursi Anda dalam posisi tegak. Pada sore ini, kami akan membawa Anda ke dalam dunia teater yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Kami telah memilih aktor dan aktris terbaik kami untuk memberikan penampilan terbaik bagi Anda. Dan kami yakin pertunjukan ini dapat memuaskan selera seni Anda. Dalam pertunjukan ini, Anda akan menyaksikan kisah yang penuh dengan misteri, drama, cinta, dan kehidupan. Jadi, bersiaplah untuk terbang ke dalam pengalaman teater yang tak terlupakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda untuk terbang bersama kami pada sore ini. Dan kami harap Anda dapat menikmati pertunjukan ini dengan sepenuh hati. Silahkan nikmati sore ini dan selamat menyaksikan. Timang-timang pelitaku sayang, mimpilah indah ku di sini. Jangan takut kesepian, ku di sini. Hatiku, hatimu satu, jiwaku, jiwamu satu. Rindumu, rinduku satu.
Ibu. Ibu, apakah itu engkau, Bu? Anakku. Bagaimana kabarmu, sayang? Aku tidak baik-baik saja, Bu. Ibu, mengapa kau menggendong bayi yang mirip sepertiku? Ini adalah mimpi, sayang. Bayi ini adalah dirimu sendiri. Ibu hanya ingin mengajarkan sebuah pelajaran bahwa waktu akan begitu cepat berlalu dan kita harus selalu menghargai setiap momen yang kita miliki. Lihatlah bayi ini. Senyumannya selalu membuat orang di sekitarnya merasa bahagia. Inilah dirimu. Lalu mengapa engkau tetap bersedih? Terima kasih, Bu. Tapi aku merasa kesepian tanpamu, Bu. Aku merindukanmu setiap hari. Senyum bahagiaku hilang semenjak kau pergi meninggalkanku, Bu. Padahal aku masih ingin bermanja dalam pelukanmu, Bu. Anakku, ibu juga sangat merindukanmu. Tetapi jangan terlalu bersedih, karena ibu dan ayah akan selalu bersama di dalam hatimu. Kami berdua akan terus bangga dan terus mendoakanmu, nak. Sudah ya, jangan menangis. Tidak usah, Bu. Tak perlu kau sebut nama laki-laki itu. Aku kecewa, Bu, dengan ayah. Yang aku inginkan adalah ibu. Aku lelah, Bu, dengan semuanya. Aku ingin pulang ke dalam pelukanmu, Bu. Mengapa ibu meninggalkanku begitu cepat? Aku belum siap kehilanganmu, Bu. Aku sangat merindukanmu, Bu. Sudah, nak, sudah. Bangun, anakku. Ibu. Maafkan ibu. Maafkan ibu, nak. Ibu berharap suatu saat nanti kamu dapat paham dan mengerti atas semua yang terjadi. Pesan ibu hanya satu. Kamu harus tetap kuat dan terus berjuang demi jalan hidup yang ingin kamu lalui. Dan yang paling terpenting adalah sayangilah ayahmu, nak, sebagaimana engkau menyayangi ibu. Karena ini semua lebih penting daripada rasa rindumu kepada ibu.
kawan-kawan. Mari dengarkan puisi terbaruku. Di Dodi Dodi, anak lelaki yang tak punya harga diri. Hidupnya kasihan sekali, tidak seperti aku yang gagah begini. Ibunya mati. Ayahnya entah kemana pergi. Bahkan saat aku sedang berpuisi seperti ini, engkau masih asik tidur sendiri. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Aisyah, kamu gak boleh beli Dodi, itu jahat. Gak boleh gitu semuanya. Kawan-kawan. Oh, Bapak guru gembira itu sedang mengarah ke sini. beli salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi murid-muridku. Bapak hari ini mau ngajarin kalian. Loh, siapa itu yang masih asik tidur sendiri? Dori, bangun kamu. Iya, Pak. Bapaknya di sini ngapain kamu nengkel ke sana? Kamu pikir ini taman bermain? Kamu di sini untuk belajar dan mempersiapkan masa depanmu. Tidak di kelas bukanlah cara untuk melakukannya. Kamu di kelas untuk belajar, bukan untuk tidur. Saya minta maaf, Pak. Saya merasa sangat kelelahan. Saya minta maaf, Pak. Saya lelah. Kamu ini sedang mimpi buruk ya? Perlu bantuan? Mau sekalian saya panggilin kasur sama selimut biar kau bisa tidur pulas. Enggak, Pak. Saya minta maaf. Kau minta maaf. Baguslah. Saya harap kamu minta maaf juga nih sama teman-teman kamu yang lagi konsentrasi belajar, tapi keganggu konsentrasinya gara-gara kamu tidur seperti bayi. Udah. Aku minta maaf ya teman-teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah. Karena kau minta maaf, saya maafkan. Ingat, jangan ganggu kelas dengan tindakanmu yang tidak terhormat. Baik, Pak. Mira, Baik, Pak. saya ada kurang mendadak. Jadi kamu tolong tulis materi sejarah Aceh pada abad 17. Dan pada semua siswa-siswi harus mencatatnya pada selembar halaman. Paham? Baik, Pak. Saya permisi. Terima kasih. Tugas mulu, cabut mulu sih. Udah dikasih pelajaran guys. Jangan merasa hanya kau yang pintar. Sejago dan setertib hanya di depanku. Kau pikir semua bisa kau bodohi dengan caramu. Ayo lawan aku, adu otak, adu
Aku minta maaf Aisyah. Gak usah, Mir. Ya. Kan lu emang gak ada apa-apanya. Kau tak pernah bisa menandingi Raisa. Kau tak punya nyali melawan bos kami. Pergilah kau gembel, jangan banyak bawel. Udah, Mir, emang kamu gak mampu. Otak jadi katakan dalam kubur. Jawaban aku, adik otak aku cerdas. Gue gak bisa Aduh, jangan buat siapa yang terhebat. Kita tentukan siapa penguasanya. Memang tidak mampu untuk semua. Pasti berbeda. Ini pasti salah. Siapa yang terhebat tidak asli. Di saat kamu coba tanpa penguasanya abadi. Aisyah, Aisyah, maju tuh. Aisyah tanya, jangan sakit aku mohon, jangan. Hei, Dori! Saya sangat kecewa dengan tindakan kamu. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu lakukan itu? Saya hanya merasa marah dan tidak bisa mengendalikan diri, Pak. Dan pada saat itu saya merasa terdesak dan harus membela diri. Saya mengerti kalau kamu mungkin merasa tertekan dan terpojok pada situasi tertentu. Tetapi bukankah lebih baik menyelesaikan masalah secara damai? Apa yang kamu lakukan jika kamu ada masalah di masa depan? Kamu ini bukan cuma bermasalah dalam mengontrol emosi kamu, tapi konsentrasi pikiran kamu pun bermasalah. Kamu seharusnya bisa lebih belajar dong dari si Mira. Selain memiliki kecerdasan pikiran, dia memiliki kecerdasan emosi. Itu yang membuat dia menjadi siswa teladan di sekolah ini. Pagi, Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang ke sekolah hari ini, Pak. Jadi, masalah apa lagi nih buat anak saya, Pak? Ya, saya sangat prihatin, Pak, dengan masalah dan kelakuan Dodi di sekolah. Anak Bapak, Dodi, sering membuat gangguan di kelas dan tidak patuh pada aturan sekolah, Pak. Saya minta maaf atas perilaku anak saya, Pak. Saya rasa kita perlu bekerja sama untuk membantu Dodi memperbaiki perilakunya. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, Pak. Misalnya, memberikan konsekuensi yang jelas dan konsisten di rumah jika Dodi melanggar aturan sekolah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam diri Dodi. Apakah Bapak bisa memberikan contoh detail tentang konsekuensi dan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak saya, Pak? Tentu saja. Konsekuensi yang diberikan bisa berupa misalnya waktu istirahat yang lebih sedikit, tugas tambahan, ataupun pembatasan penggunaan teknologi. Sedangkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam diri Dodi, Bapak sebagai orang tua bisa melibatkan Dodi dalam pekerjaan rumah ataupun kegiatan di luar sekolah. Selain itu juga penting, Pak, untuk memberikan dukungan dan perhatian pada anak. Itu untuk memperkuat hubungan yang positif antara orang tua dan anak. Terima kasih banyak, Pak, atas saran-sarannya. Saya harap Dodi ini menjadi siswa yang lebih baik. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada masalah atau khawatiran lainnya di masa depan. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha
untuk membantu Dodi menjadi anak yang lebih baik. Saya permisi. Sudah berapa kali kamu buat masalah di sekolah? Ayah sudah muak dengan kelakuan kamu. Kelakuan kamu tuh bikin malu keluarga. Peduli apa memang ayah sama aku? Bertanya selalu memperhatikanku. Bukannya baru kali ini ayah datang ke sekolahku. Jaga bicaramu. Kamu tuh selalu buat masalah dan buat ayah resah. Ayah udah capek sama kerjaan ayah. Jangan malah kamu tambahin pekerjaan ayah. Dodi tahu Dodi salah. Tapi ini salah ayah juga. Ayah memang tidak berperasaan. Apa maksudmu? Ayah selalu mencintai dan menyayangi kamu. Ayah berbeda dengan ibu. Yang ayah pikirkan hanya diri ayah sendiri. Pekerjaan ayah, kehidupan ayah, kepribadian ayah. Ayah gak pernah mikirin Dodi. Bahkan di waktu Diam kamu! Ayah bekerja untuk kamu. Demi ibu kamu. Dan untuk membiayai kebutuhan hidup kita. Bukan kamu saja yang kehilangan sosok dirinya. Ayah juga. Dan ini semua ada hubungannya sama kamu yang buat orang dari kelas. Berkelahi di sekolahmu. Maaf, Pak. Saya teman Dodi. Saya bisa jelaskan. Sebenarnya di kelas tadi bukan Dodi yang membuat masalah. Justru Dodi membela saya dari gangguan anak-anak geng sekolah. tak perlu kau jelaskan Mira kepada laki-laki itu. Ucapannya memang selalu membuat diriku tidak berharga. Tapi Dodi. Permisi, Pak. Anto, jangan campur lo. Woi, Mama! Anto sini lo. Yang tadi belum selesai. Mau kemana lo sekarang? Woi, jangan kabur lo. Anto sini lo. Mau kemana sekarang lo? Woi, angkat woi. Enak lah. Sini Dil. Kena lo sekarang. Kita apain nih? Kita gelidikin aja yuk. Jangan. Woi, lepasin Anto. Ya, Dodi. Apa-apaan sih lo? Ganggu-ganggu gua aja. Mau tukeran tempat sama Anto. Ayo, siapa takut? Ya. Woi, wow doang. Kapan mau berantemnya? Dia. Cabut. Woi, Dodi, kurang ajar. Wah, hal ini banyak sekali koleksi buku baru. Baca yang mana ya? Buku apa ini? Oh, Aduh. sorry. Dodi. Mengapa terburu-buru sekali dia? Oh, bukunya. Wah, syukurlah. Bukunya nggak kenapa-kenapa. Mana ya?
Cahaya apa itu? Seperti membahayakan. Mira, tinggal tempat itu, Mir. Mir, pergi, Mir. Mir. Dodi! Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik pukarkan lon lambulen sepot karung ko jinara engko jenara. Tarik
Gimana ini? Apa yang terjadi? Ini pasar. Ibu sayurnya mau sekalian ibu. Pakaianku berubah. Pakaianku seperti seorang sultan. Iya, sultan. Mau berapa? Di mana ini? Coba tanya deh. Boleh. Permisi Mbak, ini ada di mana ya? Sultan? Buah. Kenapa sih? Coba tanya sana deh. Beli buahnya. Buah, silakan. Permisi Mbak, ini ada di mana ya? Orang-orang pada kenapa sih? Aduh, aku kelaparan. Aku butuh makan. Sepertinya dagangan itu bisa langsung dimakan. Permisi Mbak, saya kelaparan. Saya butuh makan. Tapi sepertinya saya tidak bisa membayarnya. Loh, Sultan Daudi? Hei, lihat kemari. Kita kehadiran Sultan Daudi. Mari berikan salam pada Sultan. Selamat datang Sultan. Apa yang membuat Sultan datang ke tempat kami? Hah? Sultan? Aku bingung. Aku tadi cuma minta makan. Aku hanya kelaparan. Dan tadi kalian bilang aku Sultan. Bukan. Aku bukan Sultan. Loh, Sultan sedang bercanda ya? Bercanda? Mari kita beri penghormatan kepada Sultan.
Menyerahlah Sultan. Sultan maju. Tolong Sultan. Sultan maju. Kami sudah mengepungmu. Kalian kok ada di sini? Iya, kami di sini untuk menangkapmu. Karena kamu adalah penghalang tujuan kami. Apa yang kalian bicarakan? Kamu Raisa kan? Dan kamu Fadil, Tania, Roy. Sepertinya Sultan ini stres sampai mengarang nama-nama kita. Atau jangan-jangan untuk mengelabui kita agar bisa kabur dari kita. Maaf, tidak semudah itu Sultan. Tunggu dulu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak terlibat dalam pemberontakan apapun. Ayo tangkap. Hei, berhenti! Mau kalian bawa kemana Sultan Daudi? Bukan urusanmu. Sekarang menjadi urusan saya. Sepertinya Panglima ini datang untuk menyelamatkan Sultan bodoh ini. Jaga ucapanmu. Jangan sampai kejahatanmu semakin bertambah. Lepaskan Sultan Daudi. Maaf, kami tidak akan menyerah begitu saja. Ayo kita main-main, Panglima. Pasukan, bersiap. Salam! Kabur. Dasar pemberontak yang sangat lemah. Sultan. Pasukan, segera selamatkan Sultan Daudi dan periksa seluruh isi tempat ini jika ada yang mencurigakan. Laksanakan. Segera investigasi siapa pemberontak ini. Laksanakan. Siap, Panglima. Sekarang, ayo kita kembali ke kerajaan. Laksanakan. Siap. Ini di mana? Apa yang terjadi? Ini tandu. Sultan! Aduh, Jangan banyak begak. Kamu baru saja jatuh dari tandu. yang bilang jatuh dari gedung siapa sih? Mira, kamu ada di sini? Iya Sultan. Saya di sini untuk menjaga keamananmu. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Ini kan zaman masa lalu, bukan zaman modern. Sepertinya Sultan membutuhkan pertolongan. Ucapannya sudah mulai berhalusinasi. Aduh, punggungku sakit sekali. Seperti terpisah antara badan dan juga pinggang. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Pasukan, segera kembali ke kerajaan. Saya akan membawa Sultan berobat ke seorang tabib. Laksanakan. Siap. Ayo Sultan, sebaiknya kita bergegas sekarang. Mari ku bantu. Pelan-pelan Mir. Baik Sultan. Terima kasih Mira. Tanpamu aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ayo, kita segera kembali. Pelan-pelan Sultan. Pelan-pelan. Bertahanlah Sultan. Bertahanlah.
Guru, maaf mengganggu. Mira, masalah apa yang bawamu kemari? Sultan Daudi terluka karena pertikaian dengan para pemberontak dan sangat membutuhkan pertolongan guru. Baiklah. Ini luka yang cukup parah. Tapi jangan khawatir. Saya akan mengobatinya dan merawatnya dengan baik. Wah, syukurlah. Terima kasih banyak, Guru. Terima kasih banyak. Kemampuan berpedangmu semakin baik. Gerakanmu semakin mematikan lawan dan musuh. Ini semua karena Guru dengan Mira? keras. Sultan? Sultan sudah sadar? Sultan apaan sih, Mir? Biasa aja kali. Pak Guru Gembira, Pak Guru, tolong Pak Guru, tolong selamatkan aku. Aku terjebak dalam hutan ini. Pak Guru, tolong, aku mau pulang. Pak Guru, tolong. Sepertinya Sultan masih mengalami halusinasi karena luka yang dialaminya. Tidak. Sultan tidak mengalami halusinasi. Ada baiknya kita beritahukan apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan sebuah rumah bukanlah rumah bila tiada hati di sana. Rasakan tempat ini seperti rasamu pernah di sini. Hidup sang raja, hidup sang raja, mahkota harapan hidup kita. Bagai sang bumi rindukan mentari, terbitlah bangkitlah sang raja. Bangunlah dari mimpimu, duduklah di singgasanamu. Kerajaan ini butuh hati, bagaikan hati sang ratu sakit tanpamu. Kita pun hancur tanpamu. Hidup sang raja, hidup sang raja, mahkotamu harapan hidup kita. Bagai sang bumi rindukan matahari, terbitlah bangkitlah sang raja. Perlahan telah luluh, perlahan telah hancur, berkeping-keping. Tunjukkan aku di mana sang ratu, tempatku berdiri selamanya.
Bagaimana? Ada kabar baikkah hari ini? Maaf, Jenderal. Saya gagal menjalankan misi ini. Apa maksudmu? Gagal? Kalian seharusnya membawa Sultan Daudi kepadaku. Ya, Jenderal. Tapi pasukan merah dan kerajaan menghadang kami. Kami tidak bisa membawa Sultan bersama kami. Wah, kalian telah mengacaukan rencanaku. Apakah kalian tahu betapa pentingnya misi ini bagi kita? Maaf, Jenderal. Kami sudah berusaha sekeras mungkin. Tetapi kami tidak bisa melawan pasukan merah dan kerajaan. Baiklah. Kita akan mencari cara lain untuk menculik dan membunuh Sultan Daudi. Tetapi kita juga harus segera mengambil tindakan untuk memprovokasi warga agar mereka berdemo dan protes kerajaan. Bagaimana caranya, Jenderal? Kita akan membakar pasar malam. Dan kita akan menyalahkan kerajaan atas kejadian ini. Rakyat pasti akan marah dan berdemo ke kerajaan. Tapi itu sangat berbahaya, Jenderal. Bagaimana jika terdapat korban jiwa? Korban jiwa? Itu hanyalah harga yang harus dibayar demi kebebasan kita. Kita harus berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan kita. Jangan lupa, kita adalah pemberontak yang melawan kerajaan. Kita yang layak di singgasana kerajaan, bukan mereka. Saya mengerti, Jenderal. Kalian semua tahu kan apa yang menjadi tujuan kita? Kita harus menggulingkan kerajaan. Kita harus terbebas dari penindasan yang selama ini kita alami. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita sekarang. Kita sudah terlalu lama hidup di bawah kekuasaan kerajaan yang korup dan tidak adil. Sekarang waktunya untuk kita mempertaruhkan nyawa kita demi kebebasan kita. Kita tidak akan menyerah. Kita akan melawan sampai titik darah penghabisan. Jangan takut pada kematian. Kematian adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan kita. Kita akan jadi pahlawan yang dikenang dan diingat selama-lamanya. Kalian adalah pasukan terbaik. Bersama-sama kita akan menggulingkan kerajaan ini. Mari kita mulai perang kita. Mari kita bersiap untuk rencana kita. Tidak mungkin. Bagaimana bisa, Jenderal, kita menjadi pengkhianat seperti itu? Saya tidak menyangka jika pengkhianat akan datang dari dalam kerajaan. Bagaimana bisa, Jenderal, kita menjadi pengkhianat seperti itu? Apa yang telah terjadi dengan dia? Apakah dia merasa diabaikan oleh kerajaan? Atau hanya mencari keuntungan pribadi? Tidak ada yang boleh menjadi pengkhianat di dalam kerajaan.
Saya tidak bisa membayangkan jika dia berhasil menghasut rakyat untuk para pemberontak. Saya juga benar-benar tidak bisa membayangkan jika seorang pengkhianat dianggap sebagai pahlawan. Sepertinya tidak ada yang boleh menjadi pahlawan di negeri ini. Karena pahlawan cenderung naik tahta. Dan tiap-tiap tahta cenderung korup. Ah!
kekuatan rakyat. Kita harus tunjukkan kekerasan terhadap kerajaan. Tapi kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Kita harus melakukan aksi damai. Tapi apakah kerajaan akan mendengarkan jika kita hanya duduk dan berdiam diri saja? Betul. Kita tetap bisa menyuarakan pendapat kita tanpa menggunakan kekerasan. Mari kita berdemo secara damai. Kami ingin hak-hak kami dihormati. Tolong dengarkan suara kami. Kami ingin hidup yang lebih baik untuk generasi mendatang. Kami tidak akan mundur. Kami akan terus berjuang sampai keadilan terwujud. Ayo, Guncang kerajaan, mari turunkan tahta ratu. Guncang kerajaan, mari turunkan tahta ratu. Di bawah langit biru, kesultanan menjulang. Dambaan rakyat tak akan tercapai tuntas. Janji-janji manis pernah mereka ucapkan, namun kenyataannya semua adalah dusta. Kesultanan, simbol yang kian menggila, memperkaya diri dengan harta dan juga hiburan. Sementara rakyat terus hidup dalam keterpurukan, terjerat siklus penderitaan yang panjang. Rakyat tercekik dalam kanun terlarang, sementara pemimpin terus tertidur dalam tumpukan dusta. Kesultanan memperdaya, membelenggu, menghisap, menjadi racun yang kian menggerogoti jiwa. Namun di balik kelamnya kekecewaan, sebutir harapan masih bertunas di dalam hati. Jiwa-jiwa bangkit menjadi titik kemuakan. Rakyat bersatu menyulut api perubahan. Ratu. Ada apa gerangan Ratu manggil saya? Apakah ada hal penting yang ingin Ratu sampaikan? Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Kerajaan ini semakin kacau. Upeti semakin berat. Tetapi rakyat masih saja kelaparan. Jangan khawatir Ratu. Kami sudah mengirimkan delegasi ke desa-desa untuk meninjau situasi dan mencari solusinya. Tetapi sekarang rakyat sudah mulai berdemo di mana-mana, bahkan di depan istana. Rakyat menuntut keadilan dan menyalahkan kerajaan atas penderitaan yang mereka alami. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertindak cepat, Ratu. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum keadaan semakin rumit. Kami tidak akan menundukkan rakyat berjuang sampai keadilan ditegakkan. Turunkan tahta ratu.
Saya merasa sangat khawatir dengan kerajaan ini. Rakyat kita tidak puas dengan kebijakan yang kita ambil. Rakyat marah karena upeti yang kita minta terlalu besar. Sementara kondisi perekonomian semakin sulit. Dan bahkan rakyat masih saja dalam miskin dan kelaparan. Dan bahkan kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Dan membuat rakyat merasa tidak aman. Bagaimana caranya kita memperbaiki kerajaan ini? Dan bagaimana caranya kita untuk menenangkan rakyat? Saya akan mengumpulkan informasi dan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Saya akan berusaha agar masalah ini segera diatasi. Saya akan mencari cara agar rakyat tetap dalam kondisi aman dan sejahtera. Ratu tenang saja. Saya akan mencari solusinya. Terima kasih Jenderal. Saya percaya atas kemampuan dan loyalitas Jenderal di kerajaan ini. Keadaan saya semakin hari semakin melemah. Sementara pewaris dan penerus tahta kerajaan ini, Sultan Daudi, sampai hari ini belum juga kembali. Saya sudah memberi perintah untuk mencari ahli pengobatan terbaik dan penyihir terbaik yang bisa menyembuhkan penyakit ratu. Dan saya juga sudah memberi perintah pada seluruh pasukan untuk mencari Sultan Daudi. Terima kasih Jenderal. Tetapi masalah ini baru satu masalah dari sekian banyak masalah yang menghimpit kerajaan ini. Rakyat akan semakin marah jika tidak ada tindakan yang kita ambil. Saya juga berencana untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah kita buat. Saya akan mencari cara agar rakyat tetap dalam kondisi aman dan sejahtera. Saya harap begitu Jenderal. Kerajaan ini memang membutuhkan solusi yang cepat dan tepat. Saya tidak ingin melihat kerajaan ini semakin runtuh dan hancur. Saya akan berjuang, Ratu. Ratu bisa mengandalkan saya. Saya berjanji. Baiklah kalau begitu. Sekarang saya ingin menemui rakyat yang sedang berdemo. Maaf Ratu, bukannya saya bermaksud lancang. Tapi menurut saya kesehatan Ratu adalah yang utama. Jadi lebih baik Ratu beristirahat saja. Biar saya menemui para rakyat itu. Baiklah kalau begitu Jenderal. Saya terima saranmu. Mohon perhatian. Izinkan saya berbicara. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di hadapan kalian semua untuk mendengarkan semua aspirasi dan keluhan kalian. Saya mengerti banyak di antara kalian tidak puas dengan keadaan saat ini. Dan saya memahami
betapa beratnya beban yang kalian rasakan. Hidup Jenderal! Hidup Jenderal! Hidup Jenderal! Saya adalah jenderal yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Saya tahu dan sadar betapa pentingnya kesejahteraan rakyat. Dan saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Hidup Jenderal! Hidup Jenderal! Hidup Jenderal! Saya mengerti rasa frustasi, rasa lapar, dan rasa takut yang menghantui kalian setiap harinya. Tetapi satu pesan dari saya, jangan sampai kemarahan dan ketakutan menguasai diri kalian. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam kekerasan dan kekacauan. Mari kita bersama-sama berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Saya yakin kita bisa menghadapi semua masalah jika kita bersatu dan bekerja sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hidup Jenderal! Hidup Jenderal! Hidup Jenderal! Sultan, silahkan engkau menemui Ibu Ratumu. Ibu? Ini ibuku? Iya Sultan, Ratu adalah ibumu. Ini adalah ibu di kehidupan nyataku. Di zaman Kumir. Itu adalah sebuah keajaiban dan kebetulan. Aku tidak mengerti omonganmu, Mir. Terserah saja. Ibu, ini Dodi, Bu. Anakmu. Anakmu yang selalu merasa kesepian tanpamu, Bu. Anakmu yang selalu merindukanmu setiap hari, Bu. Ibu. Sekarang ayah gak peduli lagi sama Dodi, Bu. Ayah berubah. Dodi merasa tidak dihargai ayah, Bu. Ibu. Anakku. Ibu. Ibu. Aku kangen banget sama ibu. Ibu juga sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan ibu lagi ya. Ibu, aku tidak pernah tahu kalau kau ada ratu kerajaan ini. Maaf sudah membuatmu khawatir. Tidak ada yang perlu minta maaf, nak. Karena ibu tahu kamu telah berjuang sekuat tenaga di luar sana. Ibu, apa yang harus aku lakukan untukmu? Anakku, ibu tahu kamu pasti terkejut dengan semua yang terjadi. Tetapi ibu hanya butuh kamu mendengarkan apa yang akan ibu katakan. Kamu adalah anakku yang sah, dan sebagai seorang ratu, ibu berhak untuk menentukan siapa pewaris dan penerus tahta kerajaan ini. Aku dengar ibu. Apa yang ibu katakan? Ibu ingin kamu, Sultan Daudi, sebagai pewaris dan penerus tahta kerajaan ini. Ibu tahu kamu dapat menjaga dan melindungi rakyat kita dengan baik. Tidak, Ibu. Aku belum siap untuk menjadi seorang raja. Aku masih perlu banyak belajar dan aku belum siap menanggung tanggung jawab yang sebesar itu. Percayalah, nak. Kamu akan belajar, anakku. Ibu akan mendampingimu dan membimbingmu sampai kamu merasa siap. Ibu tahu bahwa kamu dapat menjadi pemimpin yang baik hati dan tidak sombong. Ibu,
Ibu, aku tidak pernah tahu kalau kau begitu sakit. Bagaimana aku bisa membantumu, Bu? Kamu telah membantu ibu dengan cara hadir di sini, Nak. Menemuimu adalah sebuah anugerah bagi ibu, karena ibu dapat menemuimu kembali. Ingatlah, Nak, walaupun keadaan kita terpisah, tetapi doa ibu selalu menyertaimu. Ibu, aku tidak mau berpisah denganmu, Bu. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Aku sangat khawatir dengan kesehatanmu, Bu. Sudah, tidak perlu khawatir, Nak. Sudah ada yang bertugas untuk merawat ibu. Ratu, bagaimana kabarmu? Aku tidak baik-baik saja, Guru Panca. Mari kita membicarakan cara untuk menyembuhkan Ratu. Saya mendengar tentang bunga jempa yang katanya bisa menyembuhkan penyakit ini. Bunga jempa? Di mana kita bisa menemukannya? Katanya bunga jempa bisa ditemukan di hutan sebelah timur istana. Tapi tentu saja itu bukan tugas yang mudah, karena bunga itu tumbuh di tempat yang berbahaya, yaitu tempat yang dikuasai oleh pasukan pemberontak. Aku akan menemukannya dan membawanya untuk ibu. Aku akan ikut membantumu, Sultan. Namun, misi ini sangat berbahaya sekali. Karena kemungkinan besar kita akan menghadapi para pemberontak itu. Aku akan menghadapinya, apapun bahaya dan resikonya. Aku tidak mau kehilangan orang yang sangat penting dalam hidupku. Terima kasih, anakku sayang. Mari kita fokus untuk menyelamatkan ratu dan kerajaan, mendapatkan bunga jempa, sekaligus membunuh para pemberontak yang meresahkan. Cepat selesaikan misi kalian, dan jangan biarkan para pemberontak itu menghabisi kerajaan ini. Ayo, kita bergerak. Ayo. Ketika aku memulai karir militerku, aku berjanji untuk melindungi kerajaan ini dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun aku melihat begitu banyak kegagalan, ketidakadilan, dan aku merasa semakin terpanggil. Terpanggil untuk melakukan perubahan. Melihat kerajaan dipimpin oleh ratu yang lemah dan sakit, aku merasa mereka tidak mampu untuk memimpin kerajaan ini. Sultan Daudi. Sultan Daudi, kau hanya mengganggu tujuanku saja. Kau layak untuk mati. Apa yang bisa rakyat harapkan dari orang sepertimu? Ilmumu yang sedikit, pengalamanmu yang tidak ada. Itu hanya akan membuat kerajaan semakin hancur berantakan. Jadi lebih baik kau mati saja. Karena akulah pemberi harapan baru bagi rakyat dan mengembalikan kejayaan bagi negeri ini. Sebentar lagi kerajaan akan berada dalam genggamanku. Jempa
Bungong jempa megah di Aceh, bungong telebeh indah lagoina. Putih kuning mejang kumila, bungong sigula indah lagoina. Sinar bulan angin peayon, nurah mesosan yang mana. Lam sinar bulan angin peayon, nurah mesosan yang mana. Ini bunga jempa. Akhirnya kita menemukannya. Terima kasih ya Tuhan. Aku sangat bahagia karena menemukan bunga ini bersama kalian. Aku juga sangat bahagia. Kita bahasan aku kami sini bersama-sama. Kita harus segera membawa bunga jempa ini ke kerajaan untuk menyembuhkan ratu. Ayo, kita segera pulang. Baik, berhenti. Kamu tidak bisa asal mengambil bunga jempa begitu saja. Pergilah ke kerajaan. Bawa bunga ini. Pemberontak ini biar menjadi urusanku. Tapi kami sangat khawatir dengan kesehatan Guluk. Keselamatan sang ratu lebih penting. Karena jika sang ratu tidak selamat, maka jutaan rakyat akan menderita. Sedangkan aku, setidaknya aku sudah membunuh para pemberontak yang meresahkan ini. Baiklah jika perintah Guru seperti itu. Kami pergi. Kami pergi, Guru. Kejar! Kok kalian berdua masih bengong di sini? Kejar dong. Siap laksanakan. Jangan terlalu berani anak muda. Siap-siap neraka akan menyambutmu. Serah! Sultan, sepertinya tempat ini banyak binatang buasnya. Kamu tidak pernah mendengar suara seperti ini? Maksudmu, ini soal babi hutan? Bukan, aku sering melakukannya di zamanku. Maksudmu? Ini seperti suara aku saat tertidur di kelas. Maksudmu, soal orang tertidur pulas? Iya, makanya sekali-kali kamu main ke zamanku. Asik sekali loh. Sultan, hentikan halusinasimu. Kita sekarang sedang mengemban tugas penting. Ayo. Wow, tunggu dulu. Ini sepertinya suara manusia. Sebaiknya kita waspada. Jangan-jangan itu pemberontak yang mengikuti kita tadi. Panglima? Ali? Anto! Anto! Kamu di sini juga? Maaf Sultan, saya Ali, bukan Anto. Terserahlah. Mau Ali, Ale, Andre, Pak Resi, Pak Yandri. Buatku, kamu ada Anto dari zamanku. Sultan. Sultan sekarang ada di zaman menjadi Sultan. Ali, bagaimana hasil investigasimu mengenai pemberontak itu? Ternyata pemimpin pemberontak kita adalah jenderal dari kerajaan kita. Hah? Apa? Jenderal adalah seorang pengkhianat. Dia berencana melakukan kudeta dan merebut dari tahta sang ratu. Pengkhianat? Melakukan kudeta?
Jika keadaannya segenting itu, kita harus segera kembali ke kerajaan. Ayo. Sultan, kenapa Sultan masih di situ? Apa mau tertidur pula seperti binatang buas? Tidak, ayo pergi. Berhenti! Ini perintah. Kalian tidak diizinkan masuk. Apa yang kalian bicarakan? Kalian tidak tahu. Saya adalah panglima khusus kerajaan ini. Apa wewenang jenderal menghalangi saya masuk untuk menemui ratu? Karena kerajaan ini sekarang milikku. Jenderal, omong kosong apa ini? Ayah. Kau manggilku ayah, Sultan Daudi. Lama tidak bertemu. Sekali bertemu sudah gila kau rupanya. Kau pasti adalah ayahku. Baru saja kau memarahiku karena aku membuat keributan di sekolah. Aku tidak mengerti yang kau ucapkan, Sultan. Sultan, hentikan halusinasimu. Mungkin dia hanya mirip dengan ayahmu. Tidak. Dia pasti adalah ayahku. Suaranya, perangainya, bentuk tubuhnya adalah seperti ayahku. Mira, tidak mungkin aku melawan ayahku sendiri. Kau cuma anak kemarin sore. Bisa apa sih, ha? Kau cuma anak manja yang tidak pernah berusaha. Dengan sekali minta, apapun yang kau mau tercipta. Apa yang bisa diharapkan dari orang sepertimu? Asal kalian tahu, kerajaan telah banyak melakukan kesalahan. Kalian tahu Ratu tidak mampu untuk memimpin kerajaan ini. Namun kalian masih berada di sisinya. Apa yang kau bicarakan? Ratu adalah pemimpin kerajaan kita. Dan kita harus setia padanya. Apakah kau yakin dengan putusan itu? Bagaimana jika kalian semua salah memilih? Aku akan tetap pada keputusanku. Dan tidak akan menjadi pengkhianat sepertimu. Kau terlalu percaya diri, Panglima. Atau bagaimana kalau kita bersatu? Dan kita akan menguasai kerajaan ini. Dan aku berjanji, aku akan menikahimu. Tentu saja kau menjadi ratu di negeri ini. Dan tenang saja, kau menjadi wanita satu-satunya dalam hidupku. Dan tidak ada wanita lain selain dirimu. Tutup mulutmu! Kau harus langkahi mayatku dulu sebelum mencapai tujuanmu. Ali, bersiaplah. Salah mengambil keputusan kau, Panglima. Apakah kau masih yakin dengan keputusan itu? Panglima. Aku akan tetap memperjuangkan kerajaanku hingga akhir hayatku. Kau sudah kukalahkan. Sultan, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya sendirian. Ubahlah pola pikirmu. Jangan mengalah dengan takdir. Hadapilah semua tantangan yang ada di hadapanmu. Mira, kau mengingatkanku dengan perkataan ibuku. Tantangan ada selalu di depan. Aku harus bisa melawan dan menghadapinya. Berhati-hatilah, Sultan. Bersiaplah, Jenderal. Aku akan mengalahkanmu. Menarik. Ya! Boleh juga. Jat!
Akan kubalaskan dendam Mira. Terlalu banyak bicara kau Sultan. Berisik! Jahat! Menyerahlah kau jenderal. Tunggu sebentar. Apakah kau tega membunuh yang tadi kau panggil ayah? Aku... Nah, kau manggilku ayah kan? Mira, aku tidak mungkin mengalahkannya. Jauh dalam lubuk hatiku, aku masih menganggapnya ayah. Ayah! Mira! Ayah! Mira! Mengapa kau tega membunuhnya? Sultan, jika kau benar-benar mencintai ayahmu di duniamu, maka buktikanlah itu nanti di duniamu. Aku yakin kau memang belum bisa mengartikan apa itu makna cinta dan kasih sayang orang tua. Sudahlah, jangan menangis. Ubahlah cara pikirmu. Jangan bersedih karena jenderal pengkhianat itu. Yang pasti, jika kau kembali ke duniamu, temuilah orang yang kau benar-benar cintai. Mir. Sudah, bangkitlah. Masih ada satu orang lagi yang perlu kau selamatkan di zaman ini, yaitu Latuh, ibu yang kau bilang mirip dengan di zamanmu. Ayah. Ada apa pelayan? Mengapa Ratu pingsan? Saya hanya menemukan Ratu tergeletak di sini. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa yang salah? Tidak tahu, Tuan. Semuanya tampak baik-baik saja. Tiba-tiba hal ini terjadi. Ibu, pelayan, tolong ambilkan ibu air. Baik, Sultan. Ibu, Mira, tolong bunganya. Ibu, curahkanlah nasihatmu untuk anakmu, agar nanti telah dewasa kan mengerti isi dunia. Ibu, dekap aku, rapuhku bila tanpamu cintamu tak terbalas hingga 1000 dunia. Dengarlah suaraku yang merintih mengharapmu. Jangan pergi, jangan jauh, meninggalkan diriku. Ibu, dengarkanlah, cinta ini telah bersimpuh di kakimu. Ku berharap sembuhmu. Oh Ratu, kaulah cahaya istana negeriku. Kami semua telah berdoa memohon sembuhmu Ratu. Dengarlah suaraku yang merintih mengharapmu. Jangan pergi, jangan jauh, meninggalkan diriku. Oh Ratu, dengarkanlah, cinta ini telah bersimpuh di kakimu. Ku berharap sembuhmu.
pergi, jangan jauh meninggalkan diriku. Oh ratu, dengarkanlah, cinta ini telah bersimpuh di kakimu. Ku berharap sembuhmu di kakimu. Ku berharap sembuhmu. Ini Dodi, Bu. Aku di sini bersamamu. Tolong sembuhlah untuk kami. Ibu, Engkau adalah cahaya bagi kerajaan ini. Engkau adalah cahaya bagiku, Bu. Kami membutuhkanmu, Bu. Aku membutuhkanmu, Bu. Ibu, kami semua merindukan senyumanmu, Bu. Rakyat merindukan kehadiranmu, Bu. Ibu. Ibu, ingatlah momen-momen bahagia yang kita habiskan bersama. Ingatlah tawa rakyatmu karena candamu, Bu. Ibu, bangunlah, Ibu. Ibu, aku dan rakyatmu mencintaimu, Bu. Aku dan rakyatmu mencintaimu, Bu. Aku dan rakyatmu mencintaimu, Bu. Ibu, bangun, Ibu. Aku berjanji untuk bisa kembali berbaikan dengan ayah. Bangun, Bu. Anakku. Ibu. Apa benar yang kau katakan, nak? Iya, Bu. Benar. Aku berjanji untuk bisa memperbaiki semuanya. Cinta seorang anak adalah obat terbaik bagi semua orang tua. Mereka mewakili cinta kita yang tak terbatas. Kekuatan mereka, kegembiraan mereka, semua membantu kita untuk sembuh. Maka percayalah, cinta itu bisa menyembuhkan. Dodi. Ayah menyesal, nak. Selama ini ayah telah mencapakan kamu dan menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab untuk kamu. Maafin ayah, nak. Ayah menyesal. Ayah terlalu sibuk sama kerjaan ayah sampai lupa tanggung jawab ayah sama kamu. Ayah tahu kata-kata ayah gak cukup buat kamu. Tapi ayah akan berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Dodi. Ayah di sini. Ayah nggak kerja. Ayah janji ayah akan berubah. Ayah akan lebih menyayangi kamu, menjaga kamu, dan lebih hadir dalam kehidupan kamu. Karena kamu layak dapat kasih sayang dan perhatian dari ayah. Maafin ayah. Mira?
Tolong selamatkan Mira. Ayah. Saudara-saudara sekalian, atas nama seluruh kru awak pesawat Pancawarna Airlines mengucapkan terima kasih karena telah bergabung bersama kami dalam penerbangan teater yang luar biasa ini. Karena tanpa dukungan dan apresiasi Anda, pertunjukan ini tidak akan menjadi mungkin. Harapan kami, pertunjukan ini dapat memberikan inspirasi, hiburan, dan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pertunjukan berikutnya. Selamat mendarat dan terima kasih atas perjalanan teater ini. Gerah tadi penuh warna, lukis budaya Nusantara, nyanyian panggung cakrawala, sandiwara khatulistiwa. Alunan karya sang semesta melekat adat dan bahasa, corak ragamnya busana, panggung 5 warna budaya. Pancawarna, 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 panggung cakrawala Nusantara. Let's go. Adat bahasa dan budaya kita lestarikan bersama berbagai suku, bangsa, bineka tunggal ika. Di panggung 5 warna melukis Nusantara, nyanyian khatulistiwa di Pancawarna. Warisan nirmala dan suci, lestari di genggaman kita. Harmoni, gerak dan melodi, panggung 5 warna budaya. Pancawarna, 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 Pancawarna. Pancawarna, panggung cakrawala Nusantara. Lestarikan bersama berbagai suku, bangsa, bineka tunggal ika. Di panggung 5 warna melukis Nusantara, nyanyian khatulistiwa di Pancawarna.